sosial. Para TKI yang baru kembali dari luar negeri terlantar karena menunggu penempatan karantina. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta hingga kini dijaga ketat oleh aparat keamanan dari TNI Polri. Pelayanan karantina bagi warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri tetap dilaksanakan terutama di Tower 4 dan 7. Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal Piala AFF 2020. Lolosnya skuad Garuda terasa spesial karena menyingkirkan rival abadi Malaysia dengan skor telak di laga pamungkas. Dukung desain besar olahraga nasional cetak juara. Ya, pemirsa, kericuhan terjadi antara polisi dan warga di akses masuk Waduk Lambo, Nusa Tenggara Timur. Dapat tenaga baru ketika main di semifinal AFF 2020. Egy Maulana Fikri akan bergabung usai membela FK Senica di Liga Slovakia. Sosok bek timnas Indonesia Elkan Bagot menyita perhatian dalam pertandingan kontra Malaysia. Usai absen dalam pertandingan melawan Vietnam, ia tampil dan ikut menyumbang gol ke gawang Malaysia. Pratama Arhan juga jadi sorotan dalam laga timnas kontra Malaysia. Arhan turut menyumbang gol dengan mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti. Pemirsa, seorang warga terluka akibat kericuan antara anggota Polres Nagekeo, Nusa Tenggara Timur dengan warga desa Rendu Butowe, Aisesa Selatan. Kericuan dipicu aksi blokade warga di depan akses masuk menuju Waduk Lambo. Kios pedagang di Pasar Bandar Buat Lubuk Kilangan Padang ludes terbakar. Kebakaran diduga disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Tak kuasa menahan kesedihan, istri korban kapal tenggelam di perairan Malaysia menangis histeris hingga pingsan. Keluarga berharap jenazah korban bisa segera dipulangkan. Pemirsa, seorang siswi sekolah menengah atas di Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ditemukan tewas gantung diri di depan ruang kelasnya. Korban gantung diri menggunakan dasi. Penceramah Bahar bin Smith kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian. Pihak Polda Metro Jaya mengatakan ada 2 laporan yang masuk dengan terlapor Bahar bin Smith. Speedboat yang terbalik di Laut Kepulauan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara berhasil diselamatkan warga. Polisi menangkap sopir taksi online yang memperkosa seorang perawat beberapa waktu lalu. Korban diperkosa saat naik taksi pelaku. 15 tahun di Kabupaten Nagan Raya Aceh disekap dan diperkosa oleh 14 pria di dalam sebuah kafe. Polisi baru menangkap 9 pelaku, sementara 5 lainnya masih buron. Sebuah kapal motor pencari ikan hangus terbakar di pelabuhan pendaratan Pantai Mayangan, Probolinggo. Api diduga berasal dari korsleting listrik. MNC Insurance genap berusia 10 tahun. Perayaan ulang tahun dilakukan secara hybrid dan disaksikan langsung oleh Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudipyo. Bukan hanya di Jakarta, hujan deras juga mengakibatkan banjir di Malaysia, bahkan hingga memutus jalan utama. Tim penyelamat pun mengevakuasi warga dengan perahu karet. Vulkanik mengalir dari lereng Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Warga diimbau tetap waspada lantaran hujan masih berpotensi mengguyur puncak Semeru. Kita beralih ke informasi di mana jenazah pasangan kekasih korban tabrak lari di Nagrek, Kabupaten Bandung yang jasadnya ditemukan di Jawa Tengah dimakamkan. Sementara polisi masih memburu pelaku tabrak lari. Pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup iNews Malam. Pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Terlebih lagi jelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat, tetap waspada, COVID-19 masih ada. Salam sehat. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.